Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Yuliasari. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi Tadris Fisika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kendari. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yaitu mengenai pencemaran lingkungan, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama, pengertian pencemaran lingkungan menurut istilah atau terminologi dan menurut pakar atau ahli pencemaran. Kemudian kita akan membahas tentang macam-macam pencemaran lingkungan serta sumber pencemaran lingkungan. Manusia dan organisme hidup menghasilkan limbah dari proses pencernaan dan metabolisme tubuhnya. Mereka mengambil sesuatu atau dalam bentuk bahan baku atau sumber daya dari lingkungan untuk keperluan keluarganya, seperti untuk permukiman, pakaian, makanan, dan membuang sisa-sisa yang tidak dibutuhkan ke alam. Pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat mengakibatkan adanya kebutuhan yang terus meningkat dengan cepat pula. Di pihak lain, sumber daya alam yang tersedia seperti air, udara, dan lahan yang ada di permukaan bumi ini jumlahnya tetap. Manusia ingin terus meningkatkan kualitas hidupnya. Mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengembangkan industri. Manusia menggunakan bahan kimia untuk meningkatkan produksi pangan agar kebutuhan pangan dapat terpenuhi. Manusia memanfaatkan teknologi nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi. Artinya mereka memanfaatkan teknologi dan hasil teknologi untuk kepentingan secara berlebihan. Akibatnya limbah yang dihasilkan tidak mampu diuraikan kembali oleh alam sehingga terjadilah pencemaran. Secara etimologi, pencemaran lingkungan ialah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, dan atau komponen lain ke dalam air, tanah, atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan atau komposisi air, tanah, atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air, tanah, dan udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan menurut beberapa pakar atau ahli pencemaran, yang pertama menurut Panel Polusi Lingkungan dari Komite Penasehat Sains Presiden USA dalam WA Andres 1972. Polusi lingkungan adalah perubahan yang tidak menguntungkan dari lingkungan kita seluruhnya atau sebagian besar sebagai produk sampingan dari tindakan manusia, melalui efek langsung atau tidak langsung dari perubahan pola energi, tingkat radiasi, konstitusi kimia dan fisik, dan kelimpahan organisme. Perubahan-perubahan ini dapat mempengaruhi manusia secara langsung atau melalui persediaan air dan hasil pertanian dan produk biologis lainnya, benda atau harta benda fisiknya, atau kesempatannya untuk rekreasi dan penghargaan terhadap alam. Sedangkan menurut Eugene P. Audem 1971, polusi adalah perubahan yang tidak diinginkan dalam karakteristik fisik, kimia, atau biologis udara, darat, dan air kita yang dapat atau akan membahayakan kehidupan manusia atau spesies yang diinginkan. Proses kehidupan industri kita dan aset budaya atau yang dapat memboroskan atau memperburuk sumber daya bahan baku kita. Kemudian yang terakhir itu menurut National Academy of Science 1969 di G.T. Miller Journal 1979. Polusi dapat didefinisikan sebagai perubahan yang tidak diinginkan dalam karakteristik fisik, kimia, atau biologis dari udara, air, atau tanah yang dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, atau aktivitas manusia atau organisme hidup. Macam-macam pencemaran lingkungan. Yang pertama pencemaran air, yang kedua pencemaran tanah, dan yang ketiga pencemaran udara. Pada video kali ini saya hanya membahas 3 macam pencemaran. Baik, kita mulai dari pencemaran air.
yaitu benda asing yang masuk ke dalam suatu wilayah perairan dan menurunkan kualitas air di wilayah perairan tersebut. Jenis bahan pencemaran air utamanya berupa limbah oksigen seperti limbah rumah tangga, kotoran hewan, dan beberapa limbah industri. Penyebab penyakit seperti fungi atau jamur, bakteri, dan virus. Bahan kimia dan mineral anorganik seperti asam, garam, dan logam beracun. Bahan kimia organik, pestisida, plastik, limbah industri, dan minyak. Nutrisi tumbuhan seperti nitrat dan fosfat. Sedimen seperti tanah, lumpur, dan beberapa benda padat yang dibawa erosi dan zat radioaktif. Panas berasal dari industri dan air. Pendingin dari instalasi pembangkit listrik. Contoh dari pencemaran air ialah pencemaran air sungai dari limbah domestik yang merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan atau rumah tangga, bangunan perdagangan, perkantoran, dan sejenisnya. Kemudian kita berlanjut pada pencemaran tanah, yaitu benda asing yang ditambahkan di suatu area lahan yang menyebabkan kualitas tanah di area lahan tersebut menurun atau membahayakan makhluk hidup yang memanfaatkan tanah tersebut. Jenis bahan pencemaran tanah dapat berupa bahan kimia, mikroorganisme, bahan radioaktif. Semua bahan pencemaran yang ada di dalam air juga mencemari tanah yang berkontak langsung dengan air tercemar tersebut. Contoh pencemaran tanah ialah sampah, di mana sampah masuk dalam kategori permasalahan pelik di Indonesia. Ribuan ton sampah diproduksi setiap hari. Ini menjadi bencana sekaligus tantangan berat bagi pemerintah setempat. Jenis sampah yang tidak mudah terurai seperti popok, pembalut, kaleng aluminium, kaca, sol sepatu, karet, dan styrofoam dapat menyebabkan pencemaran tanah yang dapat menimbulkan berbagai dampak seperti wabah penyakit, merusak estetika lingkungan, merusak ekosistem, hingga pencemaran udara. Kemudian yang terakhir, pencemaran udara, yaitu benda asing yang masuk matra udara yang kemudian mempengaruhi kualitas udara di suatu wilayah tertentu. Jenis pencemaran udara utamanya berupa karbon dioksida, sulfur oksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, oksidan fotokimia, zat tertentu seperti asap, debu, kabut, jelaga, asbestos, minyak, semprotan, garam sulfat, dan sebagainya. Senyawa organik seperti asbestos, NH3, H2SO4, dan lainnya. Senyawa organik seperti pestisida, herbisida, berbagai alkohol, asam, dan bahan kimia lainnya. Kemudian zat radioaktif seperti tritium, radon, emisi dari BBM, instalasi pembangkit listrik. Kemudian yang terakhir itu panas dan kebisingan. Contoh pencemaran udara ialah penggunaan alat transportasi, di mana alat transportasi membutuhkan BBM atau bahan bakar minyak untuk dapat beroperasi. Bahan pencemaran bukan hanya berasal dari BBM itu saja, tetapi juga dari proses lain dari alat transportasi tersebut. Misalnya alat transportasi seperti yang menghasilkan bahan gas, partikel debu, dan bising yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Baik, secara umum sumber pencemaran dapat dikelompokkan dalam dua golongan besar, yaitu sumber pencemaran yang berupa kegiatan atau hasil kegiatan manusia, dan yang kedua pencemaran yang berasal dari proses perubahan yang terjadi secara alamiah di alam raya. Proses tersebut berada di luar kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Baik, kita beralih ke sumber pencemaran yang pertama, yaitu sumber pencemaran yang berupa kegiatan atau hasil kegiatan manusia, di mana
Sumber pencemaran yang berupa kegiatan atau hasil kegiatan manusia meliputi kegiatan manusia yang dilakukan di lingkungan rumah sehari-hari seperti mencuci, memasak, menyapu, menggunakan racun serangga, menghasilkan limbah domestik baik limbah cair, limbah gas, limbah padat maupun bahaya radiasi bahan radioaktif yang mengganggu kehidupan manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, kegiatan yang dilakukan manusia untuk meningkatkan produksi di areal pertanian atau perkebunannya, seperti penggunaan pestisida dan penggunaan pupuk buatan, dapat menghasilkan residu di lahan pertanian atau perkebunan yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas tanah tersebut. Yang ketiga, kegiatan manusia memanfaatkan zat radioaktif sebagai irradiator dengan proteksi yang memadai, seperti pemanfaatan untuk kepentingan kedokteran di rumah sakit, di industri penggunaan arus listrik sebagai radiasi sinar X di bidang radioaktif industri maupun kedokteran, dapat menghasilkan limbah yang apabila tidak dikelola dengan baik akan membahayakan lingkungan. Kemudian penggunaan transportasi. Kegiatan yang dilakukan di lahan pertambangan untuk memperoleh bahan tambang seperti pada tambang emas, tambang aluminium dan tambang biji besi dalam prosesnya selalu menimbulkan limbah yang tidak dikehendaki, yang dimana membahayakan kehidupan manusia. Tambang emas dalam proses penggunaan air raksa, sehingga limbahnya memproses penambangan emas mengandung Hg. Kemudian yang terakhir, proses industri, seperti pada pabrik bahan kimia, otomotif, atau pabrik pabrik makanan dan minuman. Proses pembuatan bahan jadi dari bahan baku ini selalu menghasilkan limbah baik cair maupun padat yang tidak dikehendaki oleh manusia karena dapat mencemari lingkungan. Kemudian yang terakhir itu adalah pencemaran yang berasal dari proses perubahan yang terjadi secara alamiah di alam raya. Yang pertama, pencemaran dari kegiatan gunung berapi yang meletus, di mana pencemaran dari kegiatan gunung berapi menghasilkan gas beracun, abu, pasir, lava, dan panas dikeluarkan oleh letusan gunung berapi yang dapat mencemari lingkungan sekitarnya. Sumber gas alam yang beracun juga dihasilkan oleh perut bumi di beberapa daerah tertentu. Kemudian yang kedua, terjadinya pencemaran akibat bencana alam, seperti pencemaran akibat bencana alam banjir yang dapat mencemari sumber-sumber air bersih atau air minum, rumah, pemukiman, dan semua sarana kehidupan di daerah tersebut. Pencemaran akibat bencana alam, gempa bumi, dan gelombang tsunami, di mana menghasilkan limbah padat, air kotor, dan mayat, terutama mayat satwa yang tidak terurus, dapat mencemari sumber-sumber air bersih, air minum di daerah tersebut. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Adapun kekurangan yang terdapat pada materi kali ini itu datangnya pada diri saya pribadi, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun kesimpulan pada materi kali ini yaitu pencemaran dapat menimbulkan akibat negatif pada lingkungan kehidupan. Terdapat macam-macam pencemaran, salah satunya ialah pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Sumber pencemaran dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu pencemaran bisa berasal dari kejadian alam, bisa juga berasal dari akibat kegiatan manusia sehari-hari. Pencemaran dapat menimbulkan akibat negatif pada lingkungan, mulai yang paling ringan berupa gangguan estetika, sampai dengan yang paling berat berupa kerusakan lingkungan yang fatal. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.